uang 300 triliun rupiah di Kemdikbud terbongkar. Siapa sumbernya? Sana ada pernyataan bahwa itu bukan korupsi dan bukan BPT. Oke, itu bukan korupsi dan bukan BPT. Tetapi juga namanya akan ada berbeda aneh, transaksi aneh, dan bukan korupsi dan bukan BPT. Itu yang itu akan saya jelaskan. Apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD setelah dirinya pulang dari luar negeri. Dan sesampainya di Jakarta, Mahfud mengkonfirmasi bahwa dirinya siap untuk bertemu dengan DPR. Dirinya sedang menunggu undangan dari DPR. Mahfud siap untuk hadir di DPR RI dalam rangka memberikan klarifikasi. Bahkan Mahfud jadi akan menyampaikan bukti otentik terkait adanya transaksi sebesar 300 triliun rupiah di Departemen Keuangan yang menurut Mahfud MD disebut sebagai dana cuci uang. Itu adalah uang yang mengalir ke penyelenggara negara. Nah, di kasus ini kita juga nggak tahu, selain angka 300 itu lebih detail lagi, sampai saat ini tidak ada dari PPATK. Ya, kita menunggu dan meminta dipercepat saja oleh PPATK, disampaikan kepada publik melalui media. Datanya yang detailnya seperti apa namanya dugaan penyimpangan di pegawai pajak terutama, dinilai dari gaya hidup, itu kan memang sudah banyak sekali masukan. Kalau KPK itu mau menuntut, tetap bisa dengan pencucian uang, dengan proses-proses yang sesuai kewenangan KPK, yaitu tetap korupsi. Korupsinya bisa suap, gratifikasi, pungutan liar, dan segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan melawan hukum. Jadi saya kira itu maksud saya. Tapi kalau ini tidak bisa ditemukan predikat krimnya, maka diserahkan kepada polisi, karena polisi pernah mengurus perkara. Soal transaksi aneh 300 rupiah T, Mahfud MD, setelah diteliti lagi capai 349 rupiah T, bukan laporan korupsi. Tribun News.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan setelah dilakukan penelitian kembali, ternyata transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Kemenkeu, yang semula berjumlah 300 triliun rupiah, sekarang menjadi 349 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers bersama Sri Mulyani dan PPATK. Sebelumnya, Mahfud MD menegaskan terlebih dahulu bahwa laporan mengenai transaksi 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kemenkeu merupakan laporan tindak pidana pencucian uang TPPU, bukan korupsi. Kemudian, ketika diteliti kembali, kata Mahfud transaksi mencurigakan tersebut tidak hanya berjumlah 300 triliun rupiah, melainkan lebih dari itu. Sesudah diteliti lagi, transaksi mencurigakan itu ya lebih dari itu, 349 triliun rupiah, mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu menyangkut kerja intelijen keuangan, ungkap Mahfud, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV. Tegaskan bukan laporan korupsi. Mahfud menegaskan pihaknya melaporkan transaksi 300 triliun rupiah sebelumnya sebagai laporan hasil analisa tentang dugaan TPPU. Kami tegaskan bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang, katanya. Mahfud bahkan sampai berkali-kali menyatakan bahwa laporan itu bukanlah laporan korupsi. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 rupiah T. Lantas Mahfud menjelaskan mengenai perputaran uang yang dihitung sebagai perputaran uang aneh atau TPPU. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh itu mungkin dihitungnya hanya 2 atau 3 kali. Padahal perputarannya 10 kali. Misalnya saya kirim uang ya ke Iwan. Iwan ngirim ke sekretarisnya. Sekretarisnya ngirim ke sana. Kirim ke saya lagi uang yang sama. Itu tetap dihitung sebagai perputaran uang aneh. Nah itulah yang disebut tindak pidana pencucian uang. Jelas Mahfud. Maka dari itu,
Mahfud mengatakan agar masyarakat tidak berasumsi bahwa Kemenkeu korupsi sebanyak 349 triliun rupiah. Jadi jangan berasumsi bahwa Kementerian Keuangan korupsi 349 rupiah T. Ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan Dunai luar. Orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan tetapi yang banyak itu kan mereka, kata Mahfud. Mahfud pun menjelaskan jika terjadi pencucian uang, maka meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Kepemilikan saham kepada perusahaan atas nama keluarganya. 2. Kepemilikan aset berupa barang bergerek maupun tidak bergerak atas nama pihak lain. 3. Membentuk perusahaan jangkar. 4. Mengelola hasil kejahatan sebagai upaya agar keuntungan operasional perusahaan itu menjadi sah. 5. Menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. 6. Menyembunyikan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lain. 6 hal tersebut, kata Mahfud, adalah hal-hal yang harus dilacak terkait dengan kasus TPPU. Nah itu semua yang harus dilacak. Oleh sebab OTU menjadi besar dan laporan resmi mungkin 56 rupiah M. Tapi kalau sesudah dilacak pergerakan uangnya ada 500 rupiah M. Nah itu pencucian uang. Tapi itu sekali lagi, tidak selalu berkaitan dengan pegawai di pengadilan keuangan, tegas Mahfud.